Perkenalkan, nama saya Yusri Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir mata kuliah Anggaran Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Vera Liliana SE MAK. Pengertian anggaran kas. Rencana arus kas adalah rencana penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu yang disusun secara sistematis sebagai alat pengendali untuk mengontrol dan merencanakan arus kas perusahaan agar tidak terjadi pemborosan. Untuk menjaga likuiditas, memastikan likuiditas perusahaan tetap terjaga sehingga operasional berjalan lancar. Tujuan anggaran kas yaitu untuk rencana arus kas, yaitu memastikan tersedianya kas yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Yang selanjutnya, mencegah krisis likuiditas, mencegah kondisi gagal bayar akibat kekurangan kas pada saat kewajiban jatuh tempo. Untuk identifikasi surplus dan defisit, mengidentifikasi kapan terjadi kelebihan atau kekurangan kas sehingga dapat diantisipasi lebih awal, yaitu untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan, membantu manajemen mengambil keputusan investasi dan pembiayaan berdasarkan kondisi kas aktual. Contoh kasus yaitu PT Maju Bersama. Jenis usaha yaitu perusahaan dagang dengan dua produk utama, yaitu produk A dan produk B. Periode anggaran 6 bulan, yaitu pada bulan Januari hingga Juni 2024. Saldo kas awal sebesar 50 juta sebagai modal awal periode. Komponen anggaran kas. Penerimaan kas terdiri dari penjualan tunai langsung, utang yang berhasil ditagih, penerimaan dan pinjaman atau modal. Yang selanjutnya yaitu pembelian bahan baku produksi, pembayaran gaji karyawan, biaya operasional, dan cicilan utang. Penerimaan kas awal ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran. Metode penyusunan anggaran kas dengan dua metode, yaitu yang pertama metode langsung, yaitu menjumlahkan semua penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung dari transaksi tunai, yaitu untuk mempermudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk UMKM dan startup berbasis transaksi kas aktual. Yang metode selanjutnya yaitu metode tidak langsung, dimulai dari laba bersih kemudian disesuaikan dengan perubahan aset lancar dan kewajiban. Umum digunakan perusahaan besar untuk menghubungkan laporan laba rugi dengan arus kas, dan selanjutnya memerlukan data akuntansi lengkap. Data penjualan produk A dan B. Penjualan bersifat 60% tunai dan 40% kredit. Dengan jatuh tempo 30 hari, kedua produk menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang semester pertama tahun 2024. Terjadi peningkatan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Analisis penerimaan kas. Penjualan tunai 60%, penjualan kredit 40%. Perhitungan penerimaan. Total penjualan Januari 180 juta produk A dan produk B. Januari yaitu 108 juta, tunai 60%, tambah tidak ada kredit bulan lalu, yaitu jumlahnya tetap 108 juta. Februari 126 juta tunai plus 72 juta kredit Januari, sama dengan 198 juta. Kredit bulan sebelumnya selalu masuk sebagai penerimaan bulan berikutnya. Penting untuk diperhatikan dalam perencanaan kas. Data pengeluaran kas yang 50% yaitu bahan baku dari total penjualan bulan berjalan. 30 juta gaji karyawan yaitu biaya tetap per bulan. 20 juta biaya operasional terdiri dari sewa listrik dan utilitas per bulan. 15 juta cicilan utang pembayaran tetap per bulan. Total beban tetap bulanan yaitu 65 juta. Beban variabel bahan baku mengikuti volume penjualan dan meningkat seiring bertumbuhnya bisnis. Analisis pengeluaran kas. Rincian pengeluaran awal periode terdiri dari pembelian bahan baku bulan Januari yaitu 90 juta, Februari 105 juta. Gaji karyawan Januari 30 juta, Februari 30 juta. Biaya operasional pada bulan Januari yaitu 20 juta, Februari tetap 20 juta. Cicilan utang bulan Januari 15 juta, Februari tetap 15 juta. Dengan total pengeluaran sebesar 150 juta
pada bulan Januari dan Februari 170 juta. Tren pengeluaran. Pola pengeluaran meningkat secara proporsional seiring pertumbuhan penjualan. Komponen variabel bahan baku menjadi penggerak utama peningkatan biaya. Biaya tetap yaitu 60 juta per bulan bisa dibilang stabil. Biaya variabel mengikuti 50% dari penjualan. Efisiensi biaya tetap meningkat seiring skala bisnis membesar. Kesimpulan, pada bulan Januari masih kritis, saldo tunai 3 juta defisit akibat kas masuk rendah di awal periode. Pada bulan Februari masa pemulihan, yaitu kredit Januari mulai masuk, saldo naik ke 31 juta. Pada bulan Juni surplus, saldo mencapai 280 juta, siap untuk ekspansi bisnis. Terima kasih, sekian paparan dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.